kemudian setelah itu ternyata apa namanya, dari situ saya bertekad bagaimana sih menghadirkan umroh yang benar-benar aman. Umroh yang benar-benar aman itu bagaimana sih? Nah, ternyata setelah setelah saya pelajari kuncinya hanya satu, masalah pembayaran, masalah uang. Nah, akhirnya saya di 2002 saya mengajukan pensiun dini dan alhamdulillah saya sudah disetujuin. Jadi di 2023 awal, nah saat itu saya langsung membuat perusahaan khusus umroh. Nah, sebelum saya memasuki umroh, di dunia umroh, saya sebenarnya bergerak di dalam perusahaan saya. Jadi ketika saya dinas, saya pun juga punya usaha. Usaha perusahaan saya bergerak dalam bidang tiketing. Dan alhamdulillah saya di tiketing itu 2015 saya dipercaya sebagai Gerai Garuda Indonesia. Jadi perwakilan atau marketing pemasaran yang pihak ketiga dari Garuda. 2015 sampai saat ini kami masih dipercaya sebagai Gerai Garuda. Kalau sekarang namanya Sales Outlet Garuda. Kemudian di 2016 saya juga ditunjuk sebagai Ketua Asosiasi Persatuan Gerai Garuda Indonesia juga. Kemudian di 2018 kita juga ditunjuk sebagai perwakilan Citylink Area Timur, yaitu Citylink Corner. Jadi kita sebagai perwakilan dari Citylink sampai sekarang, alhamdulillah masih dipercaya. Kemudian perusahaan kita yang dulunya di Papua, sekarang kantor pusat kita ada di Sragen. Namun yang di Papua masih tetap, dan kita juga bekerja sama bermitra dengan hampir 3.000 travel agent di seluruh Indonesia untuk tiketing. Jadi itu kurang lebih apa namanya untuk perusahaan saya di luar umroh ini. Makanya sebenarnya kalau untuk masalah mencari maisha mungkin udah lebih dari cukup dari bisnis tiketnya. Kemudian ada lagi satu usaha saya yang di Tasikmalaya, yaitu wisata kolam renang di Tasikmalaya. Mungkin Bapak Ibu yang ke Tasik silakan mampir di wisata Tasikmalaya. Nanti kalau khusus Bapak Ibu yang ada di sini yang tergabung dengan kita kasih gratis. Di situ ada penginapan juga. Kalau mau bermalam silakan, saya kasih gratis. Mungkin yang pengen berbulan madu di sana ada penginapan juga, kita persilahkan. Jadi insya Allah untuk teman-teman kita akan kasih gratis. Oke, terus apa namanya, kembali ke ini, makanya saya di 2023 itu saya membuat yang namanya PT Pandawa Umroh Syiar Baitullah. Nah, dengan apa, saya membuat konsep umroh 1000% aman. Uang muka tanpa DP, bayarnya bisa setelah umroh. Mungkin yang lain ada yang sejenis, tapi yang konsep seperti saya masih mungkin saya masih baru yang pertama. Ada juga mungkin konsep COD, tapi harganya berbeda. Kalau di kami memang benar bahwasanya kita tidak menerapkan yang jadi bayarnya sebelum dan sesudah itu berbeda, tidak. Jadi kita bisa bayar waktu mau terbang, bayar boleh. Mau katakanlah di sana sudah jalan di sana, baru bayar juga boleh. Ketika pulang baru bayar juga boleh. Maka di sini juga ada Pak Jayadi dari Timika kemarin juga alhamdulillah bisa umroh bersama kami yang sekarang menjadi perwakilan kita di Timika. Nah, jadi kita juga sama, bahwasanya kita menerapkan konsepnya adalah konsep benar-benar 1000% aman. Karena di situ visi kami adalah menjadi penyelenggara ibadah haji umroh yang terpercaya, amanah dan 1000% aman. Tanpa uang muka, umroh dulu baru bayar kemudian. Kemudian misi kami memberikan pelayanan umroh yang berkualitas, 1000% aman, dengan fokus pada kepuasan, kebutuhan jamaah, serta menjadi pelopor travel umroh paling aman. Jadi memang kami pengen menjadi pelopor travel umroh yang paling aman. Nah,
Kenapa? Karena memang sekarang ini orang ibaratkan dalam umrah itu kita tidak bisa membedakan mana yang aman, mana yang tidak. Yang saya cerita tadi, ketika travel kita mengingat katakanlah Fish Travel, Abutur dan travel yang lain yang banyak korbannya, itu mereka rata-rata awal-awalnya bagus, awal-awalnya jalan, tidak ada yang mereka ini dengan promo-promo yang luar biasa. Akan tetapi setelah terakhir, disitulah jamaah tidak bisa berangkat. Kenapa? Uangnya masuk dahulu. Kalau uang masuk di belakangan, tidak mungkin itu akan terjadi penipuan. Nah, makanya kita Pandawa Umroh Syiar Baitullah yang di situ kami singkat menjadi PUSB. PUSB. Kenapa? Kemarin ternyata Pandawa itu nama Pandawa udah banyak yang pakai sekarang. Dulu baru kita pertama yang pakai. Ternyata sekarang udah mulai ada Pandawa 5, ada Pandawa Rawajitu. Makanya saya untuk membedakan itu, maka kami mensingkat itu menjadi PUSB. PUSB. Nah, kalau dari bahasa Latin itu artinya bertakwa, kalau PUSB itu. Nah, makanya itu saya untuk membedakan, karena nanti rencana saya untuk selama ini saya memberangkatkan umroh itu sebenarnya dari 2017. 2017 kami itu masih berangkat, tapi sebenarnya kita belum fokus di umroh. Saat itu saya bekerja sama dengan seseorang, saya suruh menyiapkan modal 200 juta. Kita berjalan 2 kali, berangkat sekali di 2017 itu, sekali berangkat katanya untung. Jadi waktu itu yang mengelola bukan saya, jadi partner saya. Jadi saya suruh nyiapkan uang 200, saya siapkan. Kemudian setelah kita berpartner, kita memberangkatkan satu kali, katanya untung 5 juta. Kemudian berangkatkan lagi yang kedua, untung 3 juta, rugi 3 juta. Saya pikir kalau untung 5 juta, rugi 3 juta, masih ada untung 2 juta nih. Dan modal masih ada dong. Gitu. Tapi ternyata setelah saya tanyain, modalnya nggak ada. Tinggal kurang lebih sekitar 10-20 juta. Jadi akhirnya ya udah, ya sampai sekarang kurang lebih uang 180 belum kembali ke saya. Nah, singkat cerita 2018 akhirnya saya berdiri sendiri, berangkat sendiri, tapi belum bikin perusahaan yang memang khusus untuk umroh. Nah, kemarin alhamdulillah setelah 2023 ketika saya fokus membuat umroh ini, untuk perizinan kita kemarin sudah datang ke Kemenak. Alhamdulillah untuk secara berkas-berkas sudah lengkap. Insya Allah nanti di April 2023 ini itu baru mulai diproses, kemungkinan paling lambat 3 bulan infonya. Ya insya Allah nanti kalau izin sudah ada, kita akan iklan secara nasional. Insya Allah kita baru iklan secara nasional. Kalau saat ini sih kita masih tes ombak saja. Jadi kita masih ya yang kenal-kenal ya kita berangkatin, dan pasti ada pertanyaan, kan kalau nggak punya izin nggak bisa berangkatin. Ya memang saya memberangkatkan tidak memakai atas nama Pandawa, tapi saya MOU dengan beberapa travel yang punya izin. Jadi saya izinnya adalah izin PPU-nya adalah kerjasama dengan travel lain. Termasuk kemarin, alhamdulillah, walaupun kita izin masih MOU, masih bekerja sama dengan travel lain, alhamdulillah di 2023 kemarin, di Pemda Merauke itu ada tender umroh gratis yang diberikan dari Pemda Merauke. Ya, alhamdulillah saat itu yang ikut kurang lebih sekitar 10 travel, dan kami Pandawa Umroh itu satu-satunya yang umroh izinnya baru kerjasama MOU. Nah, alhamdulillah dari seleksi saat itu Pemda Merauke itu dananya 2 miliar untuk memberangkatkan takmir masjid, kemudian marbot, yang kurang lebih permintaan dari Pemda itu adalah untuk 40 orang. Kemudian mereka juga diberikan dana uang saku sekitar 2.500.000. Jadi saat itu
disiapkan dana dan ditenderkan, diseleksi. Jadi ini benar-benar seleksi. Jadi bukan kok karena dekat atau karena kenal, enggak. Tapi memang benar-benar diseleksi. Karena yang menseleksi itu adalah dari Ketua MUI, kemudian Ketua Depak, kemudian dari Rektor Musamus. Musamus itu adalah Universitas Negeri yang di Merauke, kemudian dari Kepala Dinas Sosial, kemudian dari bagian hukum dan bagian pengadaan kabupaten. Dan alhamdulillah dari semua panitia yang menseleksi itu menyatakan bahwasanya yang layak untuk mendapatkan amanah memberangkatkan umroh gratis dari Pemda Merauke adalah Pandawa Umroh. Kenapa? Saat itu yang pertama adalah dari harga, dari sisi harga kami yang paling rendah dengan fasilitas yang sama. Kemudian yang kedua adalah yang mereka tidak bisa lawan adalah sisi pembayaran. Saat itu dari pemerintah minta 60-40. Jadi 60 di depan, 40 di belakang. Kenapa? Karena untuk jaminan. Jangan sampai ini nanti ketika diberangkatin ternyata ada masalah di jalan, atau ada masalah atau tidak sesuai dengan spek, atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang awal. Mungkin apa yang dijanjikan hotel A tapi yang diberikan hotel B, atau fasilitas seharusnya A dikasih B. Nah, akhirnya kami ditawarkan 60-40, saya sampaikan kalau yang lain tidak berani. Semua minta 9 travel yang pesaing kami itu minta DP di depan, kemudian sisanya dibayar sebelum berangkat. Jadi 1 bulan sebelum berangkat harus lunas. Nah, ketika saya presentasi, saya ditanya hal yang sama, apakah Pandawa siap dibayar 60, 40-nya belakang? Saya bilang, mohon maaf Bapak, saya bilang kita nggak bisa kalau 60-40. Terus maunya berapa? Saya bilang 50-50. Pada tepuk tangan semua. Karena apa? Dikasih 60 malah minta 50. Saya bilang, akhirnya alhamdulillah kami yang ditunjuk. Ketika kami sudah ditunjuk, kemudian mulai prosesi, kemudian kami diminta untuk mencairkan yang 50. Saya bilang, Pak, mohon maaf, nggak usah dicairkan saja, nanti sekalian selesai baru dicairkan. Lebih heran lagi mereka, wah beneran nih gitu. Iya Pak, saya bilang nggak apa-apa, saya bilang kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi kami yang dikejar-kejar untuk dibayar Bapak Ibu. Karena memang apa? Karena memang saya di dunia umroh ini sudah menyiapkan dana yang khusus untuk umroh. Jadi ibaratkan kayak kalau sekarang yang terjadi itu kan kebanyakan rata-rata travel memakai untuk beli hotel, beli visa, beli tiket, itulah uang dari jamaah. Uang jamaah bayar DP, dibelikan DP tiket. Kemudian jamaah bayar pelunasan untuk melunasin hotel, melunasin visa, tiket dan lain sebagainya. Kalau di kami adalah kita sudah kita bayarin duluan, jadi jamaah bayar ya silahkan, enggak nanti setelah selesai baru bayar juga enggak masalah. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Di Oktober kemarin kita membawa 130 jamaah. 130 jamaah, kemudian itu yang termasuk dari Pemda tadi. Dan setelah itu kita juga setelah saya pelajari memang kuncinya satu. Kalau mau aman, umroh mau aman, Bapak Ibu bermitra dengan siapapun, tidak harus dengan Pandawa. Kuncinya satu, jangan sampai uang itu diserahkan duluan. Kalau bisa serahkan uang itu setelah selesai. Kenapa ya? Masih bisa komplain, gitu loh. Karena memang uang masih ada di Bapak Ibu. Dan berarti kalau si perusahaan itu atau travel itu bisa nalangin, bisa modalin jamaahnya atas 100, berarti dia harus modalin 100 itu. Ya berarti saya yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya perusahaan itu adalah bonafide. Berarti punya uang. Karena permasalahan terjadinya penipuan-penipuan itu karena nggak ada uang. Kalau ada uangnya ya aman Pak sebenarnya. Nggak sampai ada penipuan. Makanya kadang kayak gitu, gali lubang tutup lubang. Bahkan ada yang bilang gali lubang tutup sumur. Jadi karena saking banyaknya lubangnya itu besarnya, ya akhirnya cari, bikin promo lah, bikin ini dan sebagainya. Kadang modus yang dipakai seperti itu. Makanya kita Pandawa Umroh pengen hal yang berbeda, menghadirkan sesuatu yang beda. Nah,
permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi kan banyak, penipuan berkedok umroh bisa, itu kan yang baru-baru kemarin tuh yang ada di apa namanya, kalau Bapak lihat di liputan TV, apa liputan 6 SCTV, kemudian itu jamaahnya tertipu sampai 500 jamaah. Kemudian kemarin yang di Bima itu ada sekitar kerugian jamaah itu sampai 20 miliar. Kemudian masih banyak lagi. Ini yang melapor. Yang tidak melapor itu sangat banyak, Pak, Bapak Ibu sebenarnya. Termasuk yang di Belitung itu yang saya jumpain di depan mata kepala saya sendiri itu tidak apa ya, tidak berani lapor. Karena kalau dibilang kalau lapor nanti malah nggak dapat apa-apa. Sekarang masih mereka dijanjikan nanti diganti. Sampai sekarang masih komunikasi dengan saya. Katanya waktu itu kan mereka nggak berani lapor karena kalau lapor nanti udah dihukum mereka nggak dapat apa-apa. Nah kemarin WA sama saya itu juga sama. Mereka menyampaikan belum ada penggantian, masih nunggu. Jadi sampai sekarang. Jadi sampai sekarang mereka masih menunggu untuk ininya apa namanya ini untuk penggantiannya. Tapi ya sudah hampir 1 tahun. Ya kalau saya bilang ya nggak mungkin karena yang ditipu itu ratusan saat itu. Seperti itu. Makanya kami Pandawa Umroh bukan hanya slogan, bukan hanya apa namanya ini cuman bahasa marketing, kan ada juga yang bahasa marketing. Oh, umroh COD, tapi nanti bayar, tetap bayar di depan. Ya itu bukan COD. Atau mungkin ada apa haji COD, tapi tetap bayar DP di depan. Ya itu kalau menurut saya bukan COD. Kalau COD itu udah selesai baru dibayar. Seperti itu. Kalau masih bayar di depan, ya itu namanya bukan COD. Lah kemudian pasti timbul pertanyaan, apakah nggak takut kalau jamaahnya menipu? Kan timbul pertanyaan seperti itu. Nah awalnya itu saya berpikir dan memang dari sekian ratus jamaah yang sudah kita berangkatkan, itu saya kejadian 2 kali. Yang pertama itu ada yang sudah kita belikan tiket, hotel, visa, sudah lengkap semua. Pas 1 minggu sebelum berangkat dia batalin. Saya nggak jadi berangkat umroh gitu. Loh, ini udah kita belikan tiket, hotel semua udah lengkap semua. Terus saya kan, oh iya Pak, saya nggak bisa. Nah, terus saya bilang ya tetap bayar. Saya bilang kayak gitu. Ya harus dibayar karena ini sudah saya belikan semuanya. Tapi alhamdulillah akhirnya dia bayar separuh. Ya, yang itu sebenarnya bukan karena apa-apa, karena itu mohon maaf, itu bencong yang mau tobat. Nah, setelah mau tobat, mau umroh, ternyata teman-temannya itu nggak setuju, marah sama dia. Akhirnya dia kembali lagi ke jalan yang di jalannya. Nah, itu kemudian karena dia tahu saya anggota, akhirnya ya tetap dia bayar. Kemudian yang kedua kemarin setelah pulang ternyata dia bayar itu ngicrit apa ngicrit ya, bayar sedikit seperti itu. Padahal kita tidak menyampaikan bahasanya ini cash. Nah sampai sekarang masih ada masih ada tanggungan. Maka dari itu saya bisa simpulkan bahwasanya yang selama ini banyak nipu adalah travel sebelumnya sebenarnya oknum travel. Karena kalau yang penipuan kan sampai ratusan ribuan, puluhan ribu. Kalau yang jamaah yang menipu memang ada potensi untuk menipu itu. Nah, cuman potensinya kecil. Nah, maka dari itu sekarang saya punya konsep. Jadi konsep kita sempurnakan, kita sudah kerjasama dengan bank syariah, dengan bank konvensional, kita bekerja sama untuk setiap jamaah yang membuka rekening di kita, itu kita akan buatkan rekening. Jadi kita langsung buatkan rekening. Jadi kita buatkan rekening atas nama jamaah itu sendiri. Jadi kita buatkan rekening atas nama jamaah itu sendiri. Jadi nanti prosesnya ketika ada pendaftaran jamaah nanti bisa melalui mitra agen kita melakukan pendaftaran, nanti dia melengkapi dokumen-dokumennya, jemaah melengkapi dokumen seperti paspor, KK, KTP, akte kelahiran,
ketika sudah lengkap proses dokumen-dokumen tadi, kemudian kita untuk proses verifikasi dan pembayaran, nanti jamaah kita buatkan rekening atas nama jamaah itu sendiri. Kemudian jamaah bisa menyimpan uang umrohnya di rekening tersebut. Dan nantinya ketika sudah pulang, setelah pulang, rekening itu nanti jamaah baru tanda tangan untuk transfer. Jadi simpelnya seperti ini. Simpelnya ketika jamaah mendaftar nanti melalui mitra kami ataupun melalui agen-agen kami mengisi formulir pendaftaran mau umroh, yang disiapkan adalah paspor. Kalau paspor belum ada, berarti menyiapkan KK, KTP, akte kelahiran seperti biasa. Kemudian nanti mengurus paspor. Setelah ada, itu diserahkan pada kami. Nah, kami akan membuatkan rekening atas nama jamaah. Nah, rekening ini adalah rekening zero. Zero itu adalah tidak ada bunga dan tidak ada biaya admin. Jadi kalau 2 juta tetap 2 juta, 20 juta tetap 20 juta. Nah, nanti 1 bulan sebelum berangkat, kita pastikan rekening itu ada isinya. Jadi ketika mau berangkat, contoh mungkin harga paketnya 30 juta, atau yang mungkin dari Papua 38.400. Berarti di rekening itu, yang atas nama jamaah itu, minimal ada 38.400 yang dari Papua. Mungkin yang dari Jakarta mungkin 30 juta, ya berarti harus ada 30 juta. Nah, rekening kita pegang, itu rekening itu tidak ada ATM-nya, jadi cuma buku rekening. Nah, kami juga tidak bisa jadi jamaah tidak bisa mengambil uang itu, karena buku rekening ada di kita. Dan kita pun juga tidak bisa mengambil uang itu, karena harus ada tanda tangan dari jamaah. Nah, oke, setelah itu pastikan mereka ada, sudah uangnya sudah store di situ, baru nanti tiket, hotel, visa kita belikan pakai modal perusahaan kami. Jadi bukan pakai uang itu, pakai uang modal perusahaan kami. Ya, pasti ada pertanyaan, loh, perusahaannya bisa nggak? Kalau cuma 10 orang, 30 orang mungkin masih mudah. Tapi kalau itu udah 100 orang, 200 orang, atau 300 orang, mampu atau tidak perusahaannya? Alhamdulillah, insya Allah kita siap. Target saya adalah 1 pesawat, 400 orang. Itu target kami. Terus uangnya ada enggak? Insya Allah sudah ada investor yang insya Allah dengan bersama kami untuk menghadirkan umroh yang benar-benar aman ini. Jadi memang benar-benar kita sudah siapkan. Jadi Bapak Ibu kalau nanti mungkin bermitra dengan kami ya, sangat-sangat aman. Gitu. Nah, ketika tadi jamaah sudah pastikan ada rekeningnya, kemudian nanti jamaah berangkat, tiket, hotel, visa, semua sudah dibayarin dari perusahaan. Ketika mereka sudah selesai, atau mungkin nanti sebelum berangkat ke sana, tanda tangan di bandara, tanda tangan transfer. Seperti itu. Atau setelah selesai mereka tanda tangan, transfer, sudah. Mereka aman, jamaah aman, kemudian mitra juga aman. Termasuk nanti kalau untuk mitra atau pencabang-cabang kami, setelah jamaah membayar, baru komisi kita akan berikan. Seperti itu. Karena apa? Kita juga belum terima uangnya itu. Setelah uang masuk, baru nanti kita potong untuk ke mitra-mitra kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi secara konsep, aman buat jamaah, aman buat mitra, aman buat kami perusahaan. Karena kalau tanpa ada itu juga kita akan bahaya. Atau kalau uang nyetorkan dulu, DP dulu dibawa sama travelnya, ya itu tidak, ya mungkin 1-2 kali atau mungkin selama ini ya yang banyak aman juga banyak. Gitu loh. Cuman kan namanya manusia kita tidak tahu. Nah di situ bisa saja itu tergoda atau disalahgunakan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Makanya kita juga nantinya ketika memang izin kita sudah benar-benar keluar pakai atas nama kita, nanti di situ kita akan gas, benar-benar kita gas. Jadi kita akan tetap akan memastikan kepuasan jamaah, standar kualitas, evaluasi dan perbaikan, kemudian pengelolaan keluhan, kita akan jaga semua. Standar kualitas kita akan tingkatkan, nanti kita juga
berikan yang hotel-hotel bintang 5, mungkin bintang 3. Walaupun nanti hotelnya bintang 3, tetap secara pelayanan kita akan memberikan yang maksimal, yang paling bagus. Kemudian alhamdulillah kalau dari testimoni jamaah-jamaah yang berangkat dengan kami, alhamdulillah mereka semua merasa puas dengan kami, dan kami juga alhamdulillah kita berusaha. Saya sendiri sebagai owner Pandawa masuk di dalam dunia umroh ini, niat utama saya, niat awal saya bukan semata-mata mencari uang, tapi yang saya cari pertama adalah niat saya adalah niat ibadah, niat membantu, niat melayani para tamunya Allah, niat untuk menjaga orang-orang yang mau umroh itu tidak sampai tertipu. Karena apa? Kasihan. Kita membayangkan kalau itu terjadi pada diri kita atau keluarga kita, maka di situ akan ya sedihnya luar biasa. Dan kita dengan konsep saya ini, saya mengharapkan orang-orang yang sebenarnya punya uang, kemudian dia masih takut untuk berangkat umroh, dengan program seperti ini, dengan konsep seperti ini, insya Allah kita akan orang-orang itu akan mau umroh. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang pernah tertipu umroh. Orang-orang yang sudah tertipu umroh, kadang mereka sudah traumanya sangat luar biasa. Tapi kalau dengan kita berikan jaminan seperti ini, insya Allah mereka juga akan lebih nyaman. Kemudian yang ketiga, seperti instansi pemerintahan atau perusahaan yang dia pengen memberangkatkan karyawannya atau memberangkatkan masyarakatnya dengan pola-pola yang tender seperti itu, insya Allah kita siap bersaing dengan yang ada sekarang. Dan nanti mungkin Bapak Ibu ada tender nih, insya Allah yang diikut dengan kita juga yang dari Jayapura, dari Kerom, insya Allah nanti juga ada umroh gratis dari Pemda, insya Allah nanti kita juga bantu. Kita berikan yang terbaik. Seperti kemarin yang di Merauke itu, saya salut kepada bupatinya, walaupun beliau non Muslim, tapi beliau mengalokasikan dana 2 miliar untuk kegiatan umroh umat Muslim. Di situ saya merasa malu kalau saya tidak bisa memberikan yang terbaik kepada jamaah. Karena apa? Orang non Muslim aja memperhatikan kita, apalagi kita yang Muslim harus berani berani memberikan lebih, gitu. Nggak perhitungan. Tapi alhamdulillah, ketika kita benar-benar benar-benar niat karena Allah lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan memberikan rezeki pada kita. Alhamdulillah, saya dari tahun 2017 sampai sekarang, alhamdulillah selama memberangkatkan jamaah umroh, itu pertama saya tidak pernah minta tambahan 1 rupiah pun. Apapun yang terjadi, ada kenaikan tiket, ada kenaikan hotel, atau ada kenaikan apapun di situ, saya alhamdulillah tidak pernah meminta 1 rupiah pun kepada jamaah. Mungkin di sebelum tahun mungkin kalau yang pernah mengikuti dunia umroh di 2018 atau 19 itu ada namanya biometrik. Jamaah dari luar daerah suruh datang lebih awal di Jakarta atau Makassar atau Surabaya untuk biometrik. Saat itu dari Papua saya membawa sekitar 2 bis, sekitar 100 jamaah. Itu sebenarnya nggak ada anggarannya, karena waktu itu kita aturan itu mendadak. Karena Arab Saudi itu kadang memberikan peraturan itu mendadak. Akhirnya saat itu kita berangkatin ke Jakarta itu adalah 1 minggu sebelumnya. Contoh kita berangkat tanggal 7, tanggal 1 sudah kita berangkatkan. Dan alhamdulillah selama 7 hari itu hotel ataupun penginapan dan makan selama 7 hari saya niati sedekah. Jadi alhamdulillah saya tidak minta 1 rupiah kepada jamaah. Termasuk kemarin waktu sebelum corona, alhamdulillah sebelum corona itu ada kurang lebih sekitar 50 orang. 50 orang yang kita berangkatkan 1 bis, sudah siap paspor, hotel, semua visa dan segala macam. Kita rencana berangkat awal Maret sekitar tanggal 7, kemudian lockdown di akhir Februari. Akhirnya jamaah-jamaah
yang sudah kan ada yang sudah bayar, ada yang belum. Yang sudah bayar minta uang kembali langsung kita balikin. Karena memang uang masih ada. Karena yang kita belikan untuk hotel visa kan pakai uang perusahaan. Terus ada yang sudah di situ aja ya nggak apa-apa. Ketika setelah corona berangkat kita berangkatkan lagi, yang mau berangkat kita berangkatkan lagi, hotel, visa, tiket naik semua, kurang lebih sekitar 3 sampai 7 juta, bahkan ada sampai 10 juta kenaikannya. Tapi alhamdulillah sekali lagi saya nyati sodako, nggak ada satu jamaah pun yang saya suruh nambah 1 rupiah pun. Nah itu alhamdulillah saya lakukan, yang saya sampaikan seperti ini bukan untuk niat pamer atau untuk niat apa-apa. Saya cuma menyampaikan itulah niat saya. Di dalam dunia umroh ini, kalau memang ada lebihnya itu berarti rezeki saya, tapi kalau ada kurangnya saya niati sedekah. Maka yang kemarin itu yang jamaah yang setelah corona itu berangkat sampai nanya ke saya, Pak Ustadz, bener nih kita nggak bayar tambah. Saya bilang nggak apa-apa Pak, saya bilang. Bener itu nggak rugi gitu, nggak apa-apa saya bilang. Rugi apa? Saya nggak ada ruginya. Ruginya saya itu juga untung. Kenapa? Saya bisa sodako. Untungnya saya berarti ya rezeki saya. Seperti itu. Makanya saya hitung, saya berangkat pun itu saya hitung saya bayar sendiri. Jadi saya nggak saya hitung saya sebagai petugas, aku sebagai ini, saya hitung saya bayar juga. Nah, itu kurang lebih beberapa hal yang melandasi saya untuk bergerak di dalam dunia umroh ini. Maka ke depan saya pengen nantinya saya akan membuat jaringan di seluruh Indonesia. Saya akan membuat perwakilan-perwakilan, teman-teman siapapun yang mau ikut sama-sama kami di PUSB atau Pandawa Umroh Syiar Baitullah untuk mensiarkan Baitullah dan mensiarkan umroh yang aman, yang benar-benar aman. Mari nanti insya Allah kita bisa kolaborasi lagi. Saya juga masih sangat-sangat banyak belajar lagi dari tentang semua hal. Namun niat baik kami, niat utama kami adalah untuk menghadirkan, untuk menjadi pelopor umroh yang benar-benar 1000% aman. Aman untuk jamaah, aman untuk mitra, dan aman buat kita. Karena kalau terjadi penipuan umroh, itu pasti yang pertama dikejar adalah para agent atau para mitra. Kasihan, yang terima uang bukan mitra atau agent cuma dapat komisi saja, uang sebagian besar masuk ke pusat, tapi yang dikejar-kejar, yang minta uang adalah kami juga. Ketika nanti bermitra pun, ya saya berharap bermitra dengan yang baik. Kita juga akan menerima masukan apapun itu untuk kebaikan kita bersama. Dan insya Allah di bulan Maret kita ada pemberangkatan. Di bulan Maret itu kita ada pemberangkatan via Jakarta. Kemarin saya buka 45 orang, ternyata sekarang yang masuk sudah 54 orang. Jadi ternyata lebih. Ya, alhamdulillah masih kita terima. Selama tiketnya masih ada, kemarin saya langsung belikan lagi tiketnya. Insya Allah nanti mungkin bisa 2 bis, kurang lebih. Kemudian nanti berikutnya, ketika nanti sudah izin keluar, baru saya akan membuat jadwal yang mungkin tiap bulan kita depan keberangkatan. Kalau sekarang masih kita kumpulkan, dan kita untuk izin PPU-nya bernaung di travel yang kita udah MOU kerjasama. Jadi saya cuma memberikan royalti untuk saya pinjem, bahasa saya MOU MOU dengan travel tersebut untuk izin PPU-nya. Itu saya memberikan 100.000 per pax kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, saya bilang. Jadi jangan khawatir kita tidak berangkat kayak gitu. Jadi alhamdulillah kita dari 2017, bahkan kemarin pemerintah daerah saja menunjuk kita. Karena apa ya? Karena kita berikan jaminan. Benar-benar ini bukan seperti yang lain. Mungkin ya kita baru yang pertama, atau mungkin yang memang benar-benar kita memberikan jaminan 1000%. Mau bayar di depan, mau bayar di belakang, tetap harganya sama.
tidak ada bedanya. Karena hotel, visa, tiket dan lainnya secara sebenarnya sudah kita bayar semuanya, seperti itu. Oke, mungkin sambil nanti kita lanjutin, ada pertanyaan silakan sambil kita diskusi saja. Mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, nanti silakan bertanya, ya kita sambil diskusi. Jadi intinya kalau Bapak Ibu izin, kami izinnya masih MOU, masih masih bekerja sama. Ya, izin bertanya dari Klaten, Pak. Dari mana, Pak? Dari Klaten. Klaten. Ya. Oh, siap, Pak. Siap. Assalamualaikum, Mas Iksan. Waalaikumsalam. Siap. Alhamdulillah, alhamdulillah bisa komunikasi, bisa bertatap muka langsung dengan Mas Iksan yang luar biasa. Masih muda, ganteng. Juga salam untuk rekan-rekan semua yang ada di Zoom meeting hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pencerahannya. Saya sangat tertarik, memang dari awal, ini saya baru pindah dari Bandung, selama 20 tahun kita baru pindah ke Klaten ini. Pindah dinas di Klaten, ya. Lalu di Klaten ini saya ingin memberdayakan apa yang sekiranya bisa bermanfaat untuk jamaah kita, terutama di Klaten. Di Klaten ini memang banyak jamaah kita yang kalau berangkat umroh masih menggunakan dari luar. Makanya saya kepingin adalah barangkali dari jamaah Bandung waktu itu saya ingin ajak kerjasama, namun sampai hari ini belum pernah deal ya. Nah, hari ini saya menemukan satu problem solving yang luar biasa. Mudah-mudahan ini barokah. Dari visi misi tadi saya sudah bisa menangkap, tidak perlu kita ulang. Namun ada hal yang ingin kita tanyakan. Yang pertama, dengan ketertarikan ini barangkali kita akan membuka sebagai agentnya. Persyaratan yang tadi semua disampaikan secara pertanggungjawaban saya sudah bisa memahami semua, ya. Barangkali pertanyaan secara umum mungkin yang bisa saya tanyakan, bagaimana kita akan ikut bergabung sebagai agent di wilayah masing-masing, seperti saya di Klaten, mungkin ada teman yang di Semarang dan sebagainya. Ini yang pertama, persyaratan apa? Yang kedua, jika permasalahan ini sudah berjalan, katakanlah seperti itu, brosur-brosur apa yang mungkin kita bisa terima sehingga kita mempermudah kita di dalam marketing. Ini yang kedua ya, mungkin kita berharap ada brosur dan sebagainya untuk kita menggenjarkan untuk sesegera mungkin kita bisa bergabung untuk memasarkan. Yang ketiga, ada 3 pertanyaan, mohon maaf. Nah, jika seperti saya, kebetulan kawan-kawan saya masih di Bandung ya, banyak yang di sana. Mungkin dia akan bergabung atau akan ikut sebagai jamaah di luar dari Klaten, kota Klaten. Nah, bagaimana hal ini bisa kita lakukan? Dari 3 pertanyaan saya cukupkan, barangkali ini bermanfaat untuk yang lainnya. Alhamdulillah, jaza kalau ikaroh, Mas Iksan. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak. Yang pertama, untuk masalah syarat menjadi agent ataupun mitra, jadi insya Allah untuk saat ini, jadi ini plan saya, masih plan saya, nanti ke depan, saya ingin di setiap kabupaten, bahkan di setiap kecamatan, itu akan ada cabang-cabang kami, cabang-cabang kita. Kemudian nanti untuk cabang akan ada syarat tertentu, yang termasuk kantor dan sebagainya. Itu nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Nanti termasuk saya lagi memikirkan nanti untuk cabang. Kalau di yang lain kemarin saya melihat kayak konsep dari dari beberapa travel lain. Kemarin saya juga sempat ikut di travel lain itu. Kalau membuka cabang harus bayar 17 juta. Ada yang membayar 20 juta. Nah, namun nanti yang diberikan itu nggak sampai, ya paling sekitar yang dibalikin lagi berbentuk voucher atau berbentuk apa itu nilainya paling cuma sekitar 2 juta atau 3 jutaan. Nah, saya juga masih untuk berbicara cabang itu saya masih menggodok kira-kira nanti konsepnya apa yang saya harus cabang nanti bagaimana.
mungkin ini masih gambaran, tapi masih bisa berubah untuk cabang. Cabang itu nantinya akan harus menyiapkan kantor, kemudian SDM, kemudian lain-lain, termasuk nanti akan menyetorkan uang. Uang ini tidak disetorkan pada kami, maksudnya tidak saya ambil Rp1 pun, tapi uang ini nanti akan kita gunakan untuk marketing di daerah itu. Kita bantu untuk katakanlah brosur, kemudian nanti kayak digital marketingnya. Jadi kita pengen ketika ada yang buka cabang, ya memang benar-benar pertama dia punya market, yang kedua kita bantu untuk marketingnya. Bagaimana sih kita menggarap market? Karena gini, kalau kita membuka cabang travel umroh, kemudian kita tidak punya kelebihan, kita pendatang baru tapi kita nggak punya kelebihan, ya untuk merebut pasar itu sangat-sangat susah. Bullshit kalau kita ibarat kita dengan harga ini agak susah. Tapi kalau kita dengan tadi modal pertama kita adalah kita bisa memberikan jaminan 1000%, insya Allah kita bisa menggandeng beberapa mitra kita, termasuk mungkin yang kenal dengan yayasan atau mungkin dengan pondok pesantren, dari semua aliran, katakanlah dari NU, Muhammadiyah atau manapun. Tujuan kita adalah mensyiarkan Baitullah, ya kita ajak mereka semua. Insya Allah kayak macam BMT atau yang orang-orang yang berkecimpung dalam dunia umroh ini yang ada potensi. Ketika memang marketnya sudah memang benar-benar, sini marketnya banyak nih. Tandanya apa? Di situ banyak travel umroh, berarti di situ banyak market. Di situ kita berani bersaing. Jadi kalau tipikal saya dalam usaha, kita bicara dunia usaha, sama-sama usaha kita harus bisa nomor 1. Jangan sampai kita nomor 2, nomor 3. Harus bisa nomor 1. Walaupun kita baru, walaupun kita pertama, tapi kita hadir dengan yang berbeda dengan yang lain. Kita punya market sendiri. Kita nanti tidak akan tidak bersaing di murah-murahan. Tapi kita akan berikan, ya pertama adalah layanan, yang kedua adalah jaminan, yang ketiga baru murah. Nah, murah di sini bukan yang murahan. Kita bisa menghadirkan, kalau kita apple to apple, maksudnya sama-sama kita dengan harga yang sama, dengan yang ini sama, kita bisa bersaing kok harga. Masalah harga ya, kita bicara harga. Tapi yang kita bisa berikan nanti adalah masalah keamanan. Itu yang paling, karena itu yang di luar belum miliki. Karena kemarin sempat saya ngobrol, ketemu sama jamaah dengan orang di masyarakat kayak gitu, saya sampaikan program saya, mereka sangat antusias. Bahkan beberapa pondok pesantren itu baik NU, Muhammadiyah ataupun yang lain itu langsung ngajak kerjasama. Nah makanya itu Bapak Ibu di daerahnya masing-masing bisa menggandeng mereka. Jadi kita pasarnya masih sangat luas. Nah itu kalau cabang. Nah nanti mungkin sebelum masuk ke cabang, nanti akan menjadi mitra dulu. Jadi mitra nanti akan kelihatan mitra mana. Jadi kalau ketika menjadi mitra itu nggak ada syarat tertentu. Yang penting dari jamaah, kemudian nanti kita akan bekali. Kalau seumpama di situ ada perlu katakanlah, di situ ada rombongan nih 30 orang, 20 orang yang perlu penjelasan lebih lanjut, nanti bisa mengundang saya. Insya Allah saya siap bantu. Jadi saya siap membantu mempresentasikan kepada mereka, meyakinkan kepada mereka bagaimana cara meyakinkan. Insya Allah nanti di kesempatan lain saya akan sampaikan bagaimana sih kita untuk strategi kita ketika kita datang ke ke pesantren atau ke BMT atau apapun itu, nanti gimana sih kita menjelaskannya. Nanti insya Allah di kesempatan lain saya akan ajarkan. Nah nanti mitra di sini saya harapkan nanti untuk konsep mitra ini tidak ada syarat tertentu. Kalau kita bicara mitra itu nggak ada syarat tertentu. Akan tetapi nanti yang kita angkat jadi cabang pun itu saya harapkan dari mitra-mitra ini. Jadi pertama jadi mitra dulu. Dari mitra, ternyata kok bisa nih dari jamaah, nanti baru ditingkatkan jadi cabang. Seperti itu Bapak. Jadi jangan langsung cabang, karena nanti kasihan kalau nggak bisa jualan. Kan saya juga nggak mau ketika memang usaha, nanti namanya kita, ini nanti kan masuk ke usaha ya, kalau ke bisnis, tapi niat awal saya pengen niatnya adalah ibadah untuk syiar Baitullah. Nanti insya Allah kalau niat kita awal itu baik, Allah itu akan berikan pertolongan. Dan itu sudah saya lakukan.
dari 10 tahun yang lalu ketika saya jadi protokol di bandara untuk komandan saya. Awal saya usaha itu, mau Bapak Ibu mungkin saya mungkin sedikit saya buka di sini. Saya dulu 2010 saya sama komandan saya diangkat ditugaskan untuk jadi protokol di bandara. Ibaratkan ngurusin tiket-tiket di bandara. Ketika itu saya saya jadi calo katakanlah, tapi saya pakai baju seragam. Nah, itu kepercayaan orang kan berbeda. Ketika dia dicaloin sama orang yang nggak pakai seragam dengan saya pakai seragam saat itu. Tapi saya menggunakan kepercayaan jujur, amanah, itu saya jaga. Jadi tiket 1 juta saya kasih 1 juta. Akhirnya saya dikasih uang rokok 10.000. Itu saya nikmati saja. Sedikit-sedikit saya nikmati. Ketika saya sudah mulai banyak pelanggan, baru saya buka kantor. Nah, alhamdulillah, satu, pokoknya kalau kita usaha jangan hutang di bank. Kalau saya gitu, kita jangan, kalau menjauhi riba, menjaga diri kita dari riba, karena kalau kita riba ya insya Allah usaha itu agak susah kayak gitu. Tapi kalau kita menjauhi riba, insya Allah usaha kita diberkahi, insya Allah bisnis kita, hidup kita akan tenang. Hidup tenang tanpa hutang, kata orang. Jadi seperti itu. Insya itu. Kemudian yang ketiga tadi strategi ya Pak. Jadi strategi marketing, insya Allah nanti untuk brosur-brosur, nanti yang untuk Maret nanti akan saya kirim. Karena memang kemarin kita belum begitu gencar, karena ya memang saya belum memberikan sosialisasi ini. Nanti setelah ini saya akan share untuk brosur kita. Kemudian nanti kalau memang ada potensi perlu dibantu untuk menjelaskan, nanti insya Allah saya siap membantu menjelaskan, baik lewat telepon atau kalau memang orangnya banyak, nanti saya datang memberikan presentasi atau memberikan ini juga insya Allah bisa. Seperti itu Bapak. Jadi kurang lebih dari 3 pertanyaan tadi, kurang lebih saya sampaikan seperti itu. Intinya kita sekarang mulai gerak pelan-pelan, kemudian yang kedua, saya ingin nantinya kita satu lagi. Jadi nanti insya Allah ketika sudah ada izin, target saya nantinya akan saya promosikan di TV One, rencana saya. Jadi nanti kita akan lebih talkshow di TV One atau TV nasional, atau nanti bagaimana strategi kita. Jadi nanti ketika ada, kita akan berikan website, contoh nanti di website itu orang daftar dari berbagai daerah, nanti daerah sana, katakanlah mungkin daerah Klaten, ada yang daftar. Nanti kita akan hubungi cabang atau marketing kita yang di sana. Seperti itu. Jadi contoh nih, ketika kita talkshow di TV One atau mungkin nanti kita dari online kita, ternyata ada nih daerah mana ini, Klaten, atau mungkin daerah Surabaya. Siapa tim kita di sana, cabang kita di sana siapa? Ayo digarap di sana, seperti itu. Jadi nanti insya Allah kita akan kolaborasi antara kami di pusat dengan teman-teman di cabang ataupun di mitra. Nanti kita akan kolaborasi dengan prinsip saling untung menguntungkan. Saya nggak mau untung merugikan atau rugi merugikan. Saya nggak mau. Jadi dalam hal ini niat kita pertama niat untuk ibadah, yang kedua kita konsepnya adalah untung menguntungkan. Salah seperti itu Bapak ya. Oke, bisa terjawab Bapak? Amin, alhamdulillah, jazakallah khair, Mas. Amin. Siap. Dari yang lain silakan. Saya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Siap. Lagi sambil bersantai di jualannya keluarga. Ini mau mengumpulkan dan sebelumnya saya ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Munir yang di wilayah Jayapura telah mengikuti izin dengan hasil yang memuaskan dengan berita-beritanya untuk umroh. Dan ini mau menginfokan bahwa kebetulan saya ngajar di Yayasan Yapis, dan kebetulan lagi di wilayah kami program dari Yapis yang di wilayah kota disupport oleh wilayah oleh provinsi bahwa mengadakan umroh. Untuk itu mohon pencerahan dan mungkin ada tambahan penjelasan siapa yang
ada mitra di Jayapura untuk kami bisa menindaklanjuti untuk memberikan promosi, memberikan pencerahan kepada pengurus-pengurus di kami yang ada di Yapis tersebut. Demikian, alhamdulillah, jazakallah khairan. Amin. Ya, dapat. Oke, terkait untuk di Jayapura, Merauke, untuk Papua, ini insya Allah, alhamdulillah saya untuk di Papua, di Merauke, kami sangat-sangat siap untuk bersaing dengan yang lain. Kita alhamdulillah kan tiketing Papua, dan kebetulan kayak Citylink, Garuda dan lain sebagainya kami juga yang megang. Jadi insya Allah kita harus pakai pesawat apa, untuk yang amannya pakai apa, kemudian yang murahnya pakai apa. Insya Allah kita sudah punya strateginya. Kemudian kalau untuk teknis kayak kemarin, insya Allah kalau yang dari Papua itu selama ini yang kita lakukan, jamaah kita kasih harga, katakanlah harga itu sudah Jayapura ataupun dari atau dari Timika atau via ke Jakarta atau mungkin nanti via Makassar juga bisa, itu sebenarnya sama saja, via Jakarta ataupun via Makassar. Itu nanti sudah kita tanggung semua. Kemudian jamaah nyampe di Jakarta, itu jamaah nggak usah mikir lagi. Jadi pokoknya ketika kita jual kepada jamaah atau kepada siapapun untuk umroh ini, kalau kita bisa memberikan garansi, jaminan bahwasanya, oh ini nanti kita urus semua, insya Allah akan lebih menarik. Kemudian nanti sampai biasa kalau kita paketnya, jadi nanti akan saya buatkan paket khusus yang dari Papua nih. Ini kalau bisa kita kumpulin di katakanlah di Maret tanggal berapa, ini khusus yang dari Papua nih. Itu lebih enak Pak. Jadi nanti kita kasihnya adalah pesawat yang langsung. Jadi nanti bagasi pun bisa 30 kilo nyampe di Papua, kemudian SMT juga bisa nyampe Papua, kemudian nanti ketika ada naik turunnya tiket, itu jamaah tidak dibebani Pak, kayak gitu. Jadi kalau yang travel lain ada tiket dari Jayapura ke Jakarta, kalau ada naik pasti diminta lagi, dan mungkin enggak. Kalau di kita, ya nanti kita memberikan jaminan bahwasanya kita mau itu harga tiket mau berapapun, ya silakan, itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Gitu loh. Kita nggak akan membebani kepada jamaah. Nah, jadi termasuk nanti strategi-strategi cara kita marketing, nanti insya Allah secara khusus nanti kalau memang ada pertanyaan bisa telepon langsung ke saya, nanti saya akan ajarin caranya bagaimana. Kemudian yang kedua, jaminan yang kita berikan itu bukan hanya omong kosong, akan tetapi kita buktikan. Dan kita sudah melakukan itu. Dan alhamdulillah kemarin jamaah-jamaah yang termasuk yang dari Pemda Merauke, alhamdulillah mereka juga sangat puas dengan pelayanan kita. Karena kita memang nggak eman-eman Pak, gitu. Jadi kayak macam transit di Jakarta, makan udah kita tanggung. Jadi jamaah nggak sampai kelaparan, gitu. Kenapa? Ya kita nggak mau. Jadi pokoknya sampai semua yang di kita, Pandawa itu makan yang banyak, jangan malu-malu. Mainkan ala Papua. Nah itu hal-hal seperti itu kita sampaikan. Termasuk kalau Bapak bicara Yapis, kemarin itu ada dari Jayapura itu yang menghubungi saya, Pak, sebentar, saya cari dulu namanya Pak siapa ya? Pak. Jayapura. Ada Pak itu. Kemarin juga menyampaikan ada guru-guru dari sana mau ikut umroh katanya. Nah, biasanya sekitar 20 orang. Kemarin itu sekitar itu. Sebentar Pak. Pak siapa kemarin itu? Sebentar saya cari. Nah. Bentar itu. Pak Hadiana. Ya. Beliau ketuanya beliau. Ya, beliau sempat komunikasi sama saya Pak kemarin. Oh, sempat komunikasi dengan saya, dan kemarin juga udah beliau komunikasi sama saya, terus insya Allah kemarin ya Pak, nanti kalau sudah ada ini kita akan sampaikan. Karena beliau sudah mensurvei Pak dari travel-travel yang lain, beliau belum yakin karena tidak berani memberikan jaminan. Kalau di kita kan bisa. Nah nanti ya silakan kalau memang di situ Bapak kenal di sana, ya nanti mending teman-teman mitra yang membantu memfollow up gitu loh. Khususnya di Jayapura memang
saya harapkan nanti mitra-mitra untuk bisa membantu kita. Jadi nggak apa-apa, nanti yang mengfollow Bapak juga masalah. Walaupun beliau akan komunikasi dengan saya, nanti akan saya kembalikan lagi ke mitra. Seperti itu. Jadi insya Allah saya sifatnya khusus di Merauke saja, yang memang kita tangani sendiri Pak. Yang di Merauke itu memang ada cabang kita di sana, memang kantor kita. Kalau yang di Jayapura itu ada cabang kita, tapi itu tidak menangani umroh Pak. Jadi anak-anak itu khusus di tiket, jadi nggak begitu paham. Makanya nanti untuk untuk umroh nanti kita serahkan ke teman-teman mitra, ke masalah. Kalau Merauke memang itu ada historinya di Merauke. Nah itu baru kalau di Merauke untuk cabang kita nggak buka untuk di Merauke. Karena alhamdulillah di sana di Merauke itu untuk kemarin sebenarnya untuk uji coba saya Pak. Untuk uji coba saya, apakah saya mampu untuk merebut pasar umroh di sana. Walaupun Merauke itu kota kecil, alhamdulillah kemarin tuh yang 130 itu Pak, yang 120 itu dari Merauke Pak. Yang dari Merauke cuma 10 orang. Dan dulunya kita untuk market share, maksudnya dengan travel-travel lain, kita paling sedikit awalnya. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah market share kita 80% Pak. Yang lain, travel-travel lain itu sekitar 20%. Kayak gitu. Ya tadi prinsip saya, ketika kita bisa menghadirkan sesuatu yang berbeda dan kita jujur amanah, insya Allah Allah akan memberikan kita pertolongan. Salah seperti itu Bapak. Ada? Kerom. Langsung bicara. Amin. Siap. Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum dari Kerom. Ada? Siap. Siap Pak Iwan. Ya, Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih jazakallah khairan atas pencerahannya ini. Luar biasa sekali. Kami alhamdulillah sudah hampir setahun ini belajar untuk belajar travel gitu Pak Dirut. Ini sangat luar biasa sekali. Selama ini mau komunikasi dengan Dirut itu setengah mati Pak, di travel lain itu. Jadi yang selalu berhubungan dengan bagian promosi begitu, bagian marketing. Tapi alhamdulillah ini langsung dapat ilmu yang sangat luar biasa dari Pak Dirut. Semoga Pandawa Umroh ini bisa betul-betul besar dengan niat mulianya, yaitu ingin membantu. Karena memang 2 tahun kemarin kami memberangkatkan itu, ya merasakan lah artinya betapa beratnya memang ngurus jamaah itu, dari mulai ngurus surat menyurat sampai ngawal di Mekah itu sangat luar biasa mulia. Cuma mungkin satu Pak Dirut, ini apa di Pandawa ada sistem, kalau di travel ini kan ada kadang 10-1 begitu promonya Pak Dirut, 15-1 kan ada yang 21. Apa di Pandawa juga ada sistem promosi seperti itu artinya, untuk ya memotivasi paling tidak orang-orang yang ingin berangkat umroh kemudian tidak memiliki uang cukup, hanya dia akan mencari jamaah gitu. Kalau sudah dapat jamaah 10, yang ke-11-nya kan dia biasanya kan begitu di travel-travel lain. Di Pandawa ini apa ada menggunakan sistem seperti itu? Kalau sistem tadi yang bayar seperti tadi itu sangat luar biasa, karena di tempat lain sepertinya belum ada yang menggunakan konsep seperti itu. Demikian, terima kasih. Jazakallahu. Oke, siap. Terima kasih Pak Iwan. Alhamdulillah. Insya Allah bulan Maret ini Pak Iwan sudah ada 6 jamaahnya Insya Allah yang dari Kerom. Siap berangkat juga Insya Allah ini. Pak. Jadi siap. Jadi Insya Allah gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau ada orang bikin, jadi saya buka aja ya. Sebenarnya kalau saya sampaikan tadi, kalau kita bicara apple to apple, kita sangat siap untuk bersaing dengan siapapun. Nah, termasuk kemarin saya cerita itu yang di Merauke itu yang
tender Pemda Merauke itu, panitia juga ngomong ke saya, Pak, travel A awalnya nih, awal ngomong ke saya sebelum di apa di apa namanya ditenderkan. Pak, itu travel A itu dia bisa memberikan 10-1, Pak. Terus oh satu lagi bisa 5-1, Pak. Gitu. Bapak bisa ngasih nggak gitu loh. Saat itu memang saya bilang, loh Pak, saya bilang kalau itu 10-1 pasti harganya di up. Nggak mungkin tidak. Oke? Jadi itu pasti. Itu namanya orang bisnis, nggak mungkin tidak. Saya sampaikan kayak gitu. Nanti kalau dihitung-hitung terakhirnya, saya bilang pasti tetap tinggi. Oke, saya bilang, ah enggak gini-gini. Oke Pak, kita bisa nanti kita buktikan, saya bilang kayak gitu. Akhirnya Pak, ketika kita tender, mereka semua dengan bonusnya dan segala macam dengan dana yang sama 2 miliar, mereka itu paling banyak bisa memberangkatkan 42. Itu paling banyak. Ada yang paling 41, 42. Kami bisa 44. Seperti itu. Jadi kalau mau jujur-jujuran selama ini memang seperti itu, Pak. Jadi saya memang kemarin kayak ini memang saya nggak saya main lurus-lurus saja. Bahkan izin saya buka di sini, izin kami, izin PPU itu sebenarnya kalau saya mau bayar saat ini pun sudah jadi. Tapi saya tidak mau. Saya berusaha membuat di dunia umroh ini mungkin yang lain ada lain-lain saya nggak saya tidak menyalahkan mereka atau apa itu mungkin cara mereka sendiri, tapi saya punya cara sendiri. Saya akan lalui ini dengan cara sesuai prosedur. Walaupun itu susah, walaupun itu mungkin perlu waktu, saya tetap akan ikut. Makanya kemarin untuk izin PPU kan ada yang mohon maaf, ada yang mau bantu nguruskan tapi bayar 150 juta. Sebenarnya saya nggak mau. Dulu pun juga sudah ditawarin, ada yang nawarin 500 juta, 1 M. Saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau seperti itu. Saya mau akan saya proses apa syaratnya saya akan penuhi. Nah kemarin sebenarnya secara syarat menyarat surat-suratnya dan segala macam, insya Allah kita sudah terpenuhi semua. Cuman umurnya kurang 3 bulan, yaitu bulan April besok. Nah, oke. Jadi untuk ke depan, insya Allah ke depannya mungkin setelah ini saya akan nanti memberlakukan nanti contoh mitra-mitra ini siapa mitra. Jadi saya mungkin nanti kita akan mungkin segala waktu nih. Contoh mungkin Bapak ada berapa jamaah nih. Oh mau bikin harga sendiri nih. Kita bisa nanti kita hitungkan. Seperti itu. Kita buat program nih khusus yang dari jadi nanti ke depan saya tidak satu harga. Kalau sekarang ini kan masih satu harga nih. Nantinya kita akan bikin beberapa harga. Maksudnya ada yang bintang 3, ada yang bintang 4, atau yang bintang 5. Ada yang mungkin karena itu sangat berpengaruh, Pak. Hotel itu yang sebenarnya harga itu terpengaruh di hotel. Hotel dan pesawat. Hotelnya langsung atau tidak, hotelnya transit atau tidak, itu bedanya bisa separuh, Pak. Bisa banyak. Nah, jadi hotelnya nanti dekat atau jauh itu pakai ada yang pakai shuttle atau tidak, itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Tapi insya Allah ini saya juga belum ini masih dalam program saya. Mudah-mudahan nanti jadi saya ketika nanti dari mitra-mitra Pak, nanti siapa yang paling banyak? Contoh mitra A dia nyetorin 10 orang, mitra B dalam satu grup, jadi satu grup itu sekitar 45 orang, satu grup 45 sampai 50. Itu nanti kita akan untuk tour leadernya, rencana saya adalah dari mitra yang paling banyak jamaahnya. Siap. Jadi yang banyak ya nanti kita jadikan tour leader, Pak. Seperti itu. Jadi untuk apresiasi kita, gitu. Jadi nanti insya Allah, travel A ini segini. Jadi nanti kita nggak membebani kepada jamaah dan itu akan menjadi petugas kita. Jadi Bapak dengan saya itu sama, gitu loh. Nggak ada bedanya. Seperti itu. Jadi insya Allah nanti kita akan mitra A ada 3, ada 5, ada 7, ada 10, ada 11. Berarti nanti yang 11 itu yang kita tunjuk menjadi tour leader. Seperti itu. Setuju ya Bapak ya? Setuju. Ya? Setuju. Terima kasih Pak Dirut. Insya Allah nanti juga nanti insya Allah juga saya akan berikan ilmu-ilmu bagaimana sih sebagai tour leader apa yang harus disiapkan. Nanti insya Allah saya akan share juga. Karena kemarin saya juga sempat belajar bagaimana sih tour leader. Walaupun saya selama ini sudah melaksanakan, tapi secara ilmunya memang saya belum ada. Nah kemarin sudah ada. Nanti kita lagi rangkum. Nanti insya Allah sekali waktu
nanti kita akan berikan pelajaran tentang bagaimana menjadi tour leader seperti itu. Salah seperti itu Siap. Bapak ya. Siap. Jadi insya Allah nanti ke depan setelah yang Maret ini, kalau Maret kemarin masih saya hitungkan masih satu harga, nanti setelah Maret nanti insya Allah mungkin kita bikin untuk Syawal juga boleh, untuk percobaan di bulan Syawal. Nanti tanggalnya kira-kira tanggal berapa nanti kita coba diskusi lagi, nggak apa-apa. Nanti insya Allah kalau memang itu yang kita berangkatkan adalah PL dari mitra kita yang paling banyak jamaahnya. Kalau kayak gitu, Baik. di keberangkatan Ya, itu baik. Pak ya. Ya, baik. Siap. Mohon doanya Pak Dirut supaya kami juga bisa berangkat untuk tanggal 4 Maret ini, karena Amin. lagi berusaha Amin, ini amin. dengan ini Pak. Siap. Ada saudara kami satu. Assalamualaikum Pak Dirut. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pak Heri, Salam kenal, Pak. namanya Pusar Martin itu. Siap. Ya, yang dari kaya itu. Jadi Siap, Pak. artinya begini Pak Dirut, kami juga lagi berusaha yang bulan 4 nih, tanggal 4 Maret ini kami juga bisa berangkat. Artinya karena besar harapan kami ke depan ini kami bisa bergabung artinya di Pandawa untuk jangka panjang. Artinya kami kan akan lebih bisa, kalau orang bilang sempurna mempromosikan ketika kami sudah merasakan betul kan apa yang disediakan oleh Pandawa. Mohon doanya. Terus mengenai insya Allah kami juga mengenai kantor itu sudah alhamdulillah sudah 80% lah, 85% lah siap ke depan. Itu sekaligus untuk kantor Kopsah juga, untuk kantor BMT. Dan di situ kami ada salah satu produk Pak Dirut, yaitu penjualan tiketing begitu. Artinya ke depan bisa tidak. Saya support, Pak. Ya. Support. Tenang saja. Siap. Ya. Terima kasih Pak Dirut. Jazakallah, berkah, sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Iwan. Kemudian yang lain silakan. Barangkali masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Dirut. Siap. Siap Pak. Alhamdulillah jazakallah atas waktu yang disiapkan Pak Dirut. Apresiasi untuk semua yang telah spesial perdana untuk travel Pandawa Umroh ini. Langsung saja Pak Dirut untuk menghemat waktu. Yang pertama saya mau menyampaikan bahwa materi yang awal disampaikan oleh Pak Dirut itu sangat lumayan bagus gitu loh. Maksud saya coba dikirimkan PowerPoint-nya Pak. Biarin kita mitra-mitra ini lebih paham. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dibuatkan buku panduan tentang materi untuk jadi mitra atau jadi cabang secara digital atau secara PowerPoint. Terutama buku tentang panduan umroh Pak Dirut. Itu yang kedua. Terus yang ketiga selanjutnya, umpamanya memungkinkan, sekarang kita kan sedang bicara mengenai daring ya. Umpamanya memungkinkan, tadi kan dibilang Syawal ya. Kalau bisa kita luring Pak Dirut. Kita ketemu semua ya sekalian silaturahim kalau memungkinkan. Yaitu mungkin lebih baik lagi untuk menjalin silaturahim. Itu saja. Terus selanjutnya untuk yang ini saya koreksi Pak Dirut. Saya melihat berkali-kali umroh kita ini 1000% aman. Kalau menurut saya, kalau boleh koreksi Pak Dirut, itu sepertinya sangat berlebihan. Kayaknya 100% saya sudah cukup. Kan di setiap itu kan hanya 100%. Kalau 1000% kan itunya beda lagi gitu loh. Ini hanya koreksi saja Pak Dirut. Barangkali kalau 1000% itu sepertinya agak berlebihan. Itu koreksi saja, maaf Pak Dirut, barangkali ada yang kurang berkenan. Alhamdulillah, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak. Dari mana Pak? Mohon maaf, dari Pak. Dari Jakarta. Jakarta. Siap. Oke Pak. Yang pertama PowerPoint, insya Allah nanti kita akan share.
untuk PowerPoint. Kemudian nanti untuk promosi secara digital, insya Allah nanti kita lagi siapkan. Jadi nanti insya Allah untuk jadwal kemudian booking, insya Allah kita akan siapkan website Pak. Insya Allah yang membuat saudara kita yang ada di Bandung, kemarin saya sudah komunikasi, insya Allah dari tim IT di Bandung, kita lagi komunikasi, kita buatkan, jadi nanti lebih mudah. Contoh nanti kita berangkat tanggal sekian, masih seatnya berapa, masih ada berapa. Nanti insya Allah akan lebih lengkap. Kemudian nanti termasuk seat yang masih ada tanggal berapa sih? Nah, nanti itu ke depan insya Allah akan kita tingkatkan. Ya tadi kuncinya adalah di izin saya kalau memang belum belum benar-benar atas nama kita PPU-nya, ya kita takutnya nanti ada pihak-pihak yang kurang suka, akhirnya nanti agak dipersulit ya, itu akan mempersulit kita juga. Sebenarnya ini masalah tes ombak aja. Nah, kemudian untuk pertemuan insya Allah nanti sekali waktu kalau pas saya di Jakarta, ya nanti biar saya yang datang, nanti kita ngumpul di mana, kita ngobrol-ngobrol juga insya Allah. Kemarin saya juga ketemu Pak Ridwan, ada di sini insya Allah Pak Ridwan, sama Mas Roni. Beliau juga, kalau Mas Roni itu dia udah pengalaman di tanah sucinya. Insya Allah nggak tahu nanti gimana ke depannya, insya Allah kita prinsipnya untuk menguntungkan. Kemudian untuk 1000%, nah ini sebenarnya bahasa marketing Pak, 1000% itu kalau saya, karena gini Pak, ini bahasa marketing, 100%, saya katakan mau 100% juga silakan, mau 1000% juga silakan. Sebenarnya 1000% itu kalau saya, ini bahasa marketing saya Pak ya, saya belajar marketing juga, menunjukkan bahwasanya ini benar-benar aman nih gitu loh. Kalau 100% itu biasa, ini saya bicara marketing Pak ya, maksudnya bicara orang ini, karena kemarin juga diskusi Pak, ada beberapa yang, Pak itu terlaluan Pak, 1000. Nah, tapi saya bilang, saya jelasin nih, karena tanpa uang muka, bayarnya setelah selesai. Itu aman enggak gitu saya bilang. Oh iya sih aman sih gitu. Nah, Bapak bisa perhatikan kalau yang kemarin ini masih hangat sekali yang debat Cawapres kemarin si Gibran, Pak Gibran itu kan sering nyebut-nyebut Pak Limbong, Tom Limbong ya. Tom Limbong. Nah, ketika disebut-sebut Pak Tom Limbong mengatakan apa? Dia mengatakan 1000% juga di statementnya itu. Ini 1000% gini bla 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 kayak gitu. Karena Pak menunjukkan itu dipakai orang-orang pintar Pak. Pak Tom Limbong itu luar biasa dia, ekonom luar biasa. Dia memakai 1000% Pak. Pak SBY memakai 1000% Pak. Masih ingat Pak? Karena apa? Biar kita mengingat Pak. Kalau kita bilang 100% itu biasa-biasa Pak. Kalau orang biasa 100%. Karena dianggap, mohon maaf, kadang gini Pak, kita kemarin ada juga Pak, ada tuh haji COD atau umrah COD. Oh, itu bayar di belakang juga. Tapi ujung-ujungnya itu bayar Pak. Nggak benar-benar seperti kita. Gitu Pak. Oh bayar. Contoh kemarin haji COD. Wah ini pokoknya bayar setelah ini. Ternyata bayar DP dulu 50 juta Pak. Nah, itu kan kita pengen membedakan kita dengan seperti itu, Pak, gitu loh. Jadi termasuk ini bahasa marketing aja, Bapak silakan mau pakai apa, tapi saya memang kemarin saya ingin orang bertanya, kenapa 1000%? Gitu. Ketika kita 1000%, saya tanyakan, ini loh, kayak gini konsepnya. Seperti saya orang jualan nasi ayam atau saya bikin restoran. Saya mau buat restoran itu, saya mau jualan 1000 porsi. Berarti kan saya harus menyiapkan beras, kemudian ayam, kemudian sayur dan sebagainya untuk 1000 porsi. Nah, saya beli pakai modal saya. Orang datang, kemudian makan, setelah makan dia bayar. Aman enggak? Aman, Pak. Yang selama ini terjadi adalah kita mau pesan makan, tapi kita bayar duluan. Jauh-jauh hari kita udah ngasih uangnya ke penjualnya itu. Nah, kalau seumpama, mohon maaf, dalam dunia umroh itu unik Pak. Jadi kadang Pak, yang ditipu itu bukan jamaah Pak, travel. Maksudnya travel gini, kadang dia awalnya itu nggak ada niat jelek Pak. Saya yakin semua yang bergerak di umroh mungkin awalnya baik. Ya mungkin ada 1-2 yang kurang baik, tapi nggak banyak. Tapi kadang ketika keadaan Pak, ketika dia pesen tiket atau hotel,
ada dia beli tiket itu ketipu, Pak. Ketipu. Lah ketika ketipu, Pak, kan itu yang dipakai uang jamaah. Nah, dia kan nggak ada modal untuk nutupin itu, Pak. Semua modal perusahaannya cuma untuk berangkatin 50 orang. Kemudian dia berangkatin 500 orang. Kemudian dia ketipu, Pak. Apa 500 tiket itu? Dari mana dia mau cari uang, Pak? Kalau itu pakai modal dia, ketika itu ketipu, dia masih ada dana jamaah. Seperti itu. Akhirnya Pak, yang terjadi cari uang gimana supaya untuk tutup. Nah, termasuk saya kemarin cerita Pak, ini pengalaman, nggak apa-apa ya, sambil ini. Kemarin waktu saya berangkatkan 130 jamaah Pak, ini pengalaman pribadi saya, 130 jamaah, termasuk yang dari Pemda, yang Pemda Merauke tadi itu, yang di bulan Oktober, saya sudah bayar tiket itu 2,5 M, itu kurang lebih sekitar saya lunasi itu hampir 1,5 bulan Pak. 2 bulan sebelumnya sudah saya lunasi. Sampai 3 minggu saya tagih tiketnya nggak ada Pak. 2 minggu saya tagih tiketnya, karena tiket kalau untuk luar negeri itu kan kita harus pegangnya ininya di blok sama wholesaler, sama bloker-bloker itu. Saya belinya ke bloker itu. Sampai 2 minggu, oh nanti Pak seminggu Pak, tiket baru dikeluarin. Oke, ketika seminggu saya kejar belum ada Pak. Saya tuh hati gini Pak, tidak. Sampai akhirnya 3 hari Pak pelepasan jamaah itu tiket belum ada Pak. Pelepasan jamaah kita sudah kemarin yang melepas itu dari Wakaton PBNU Pak Gus Yahya siapa itu saya lupa namanya. Itu posisi itu tiket belum ada Pak. Tapi saat itu karena saya kan ke tempat yang resmi. Waktu itu saya ke Lion Air. Saya kontak teman-teman Lion Air. Pokoknya saya bilang tiket itu pesawatnya jangan dibatalin. Tiket saya akan bayar lagi. Kalau itu tidak dibayar sama wholesalernya. Dan saya sudah siapkan uang Pak, 2,5 M lagi Pak. Yang penting jamaah saya berangkat. Tapi alhamdulillah ya pertolongan Allah akhirnya saya kerahin anggota saya Pak yang di Jakarta untuk datangi tempatnya wholesaler itu. Ya pakai ya ala-ala preman dulu. Akhirnya kita datangin, kita gerebek di kantornya. Akhirnya alhamdulillah, jadi ternyata izin Allah. Akhirnya saya dikasih tahu dia punya saldo, punya deposit di Lion 10 M. Udah, terus yang sebutin apa? Tanda tangan. Udah, anggota saya nyari minta tanda tangannya. Alhamdulillah 2 hari sebelum tiket baru keluar Pak. Alhamdulillah saya langsung sujud syukur Pak di depan kantor bupati. Alhamdulillah. Nah itu saya gambarkan gitu. Makanya saya bilang saya tidak berprasangka buruk kepada teman-teman yang lain. Akan tetapi kadang itu juga saya hampir tertimpa juga Pak. Tapi kalau ketika saya punya modal, saya kan nggak begitu khawatir. Tapi kalau teman-teman yang nggak punya modal, yang terjadi apa? Makanya saya katakan 1000% tadi, karena saya berani menjamin benar-benar, gitu. Mohon maaf ya. Siap. Jadi seperti itu bisa disampaikan 100% juga boleh. Nggak boleh. Nggak apa-apa. Siap. Itu Alhamdulillah, gitu. Izin Pak Dirut. Mohon izin Pak Dirut. Oke. Siap. Silakan izin. Pak. Siap. Kenalkan saya Samsul Pak dari Bandung saya. Siap Pak. Ya. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Pertama soal berkaitan dengan risiko, gitu ya. Nah, ini andaikan ternyata begitu jamaah pulang seharusnya bayar, ternyata tadi itu kasusnya seperti yang Dirut sampaikan. Nah, ini ada batas waktu atau sebetulnya begitu pulang langsung bayar begitu? Siap. Ada nggak sebatas waktu misalkan boleh dicicil sampai berapa termin atau berapa bulan paling maksimal? Pertama itu. Yang kedua terkait dengan kemitraan. Walaupun memang kaitannya adalah melancarkan untuk kita dan juga saudara-saudara kita yang niat untuk ibadah umroh, syiar Baitullah, tapi kan memang tidak lepas kaitan dengan masalah usaha atau bisnis gitu Pak ya. Nah, margin yang barangkali tadi mungkin saya belum sempat ini, margin itu sifatnya apa kita itu misalkan betul tergabung sebagai mitra, setiap keberangkatan kamu fee-nya sekian, begitu,
atau sebetulnya kita itu dikasih HPP-nya gitu ya. HPP-nya sekian. Jadi nanti sebetulnya harga rata-rata jual secara brosur sekian, tapi HPP-nya dikasih sekian sehingga marginnya kira-kira sekian gitu, kira-kira gitu. Kemudian masalah kemitraan juga. Nah, saya kira apakah mitra itu harus buka kantor cabang, punya kantor cabang, atau yang penting kita bermitra saja, koneknya langsung ke pusat koneksinya begitu. Siap. Demikian mungkin Pak Dirut Siap. pencerahannya. Siap. Gitu. Siap. Oke, terima kasih Pak. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Amin. Oke, tadi yang pertama masalah bayar. Jadi saya ulangi lagi, bahwasanya ini konsep benar-benar aman buat. Jadi intinya kita tidak mau dirugikan oleh jamaah, kita tidak merugikan jamaah. Itu Siap. prinsipnya. Maka kita membuatkan konsep bahwasanya kalau dia tidak ada uang. Jadi gini, ketika dia daftar, langsung kita buatkan rekening atas nama jamaah itu. Kita buatkan rekening atas nama jamaah. Kita ada kerjasama dengan Bank BRI, ada Bank BSI, dan semuanya walaupun BRI itu tidak ada bunga dan tidak ada biaya admin. Namanya tabungan zero. Nah, tabungan zero itu cuman ada bukunya saja, ATM-nya tidak ada. Nah, ketika jamaah daftar, langsung kita buatkan itu, nanti jamaah langsung transfer taruh uangnya di rekening itu, Pak. 1 bulan sebelum kita buatkan tiket, kita pastikan dia ada uangnya di rekening itu, Pak. Nanti kita akan tanya ke tim kita yang di bank. Oh, ada uangnya enggak? Oh, sudah ada, Pak, sudah masuk. Si A, si B sudah masuk. Oke. Berarti kalau sudah masuk, baru kita buatkan tiket hotel, visa lainnya. Kalau dia belum ada, ya kita nggak buatkan. Seperti itu. Karena kita tidak mengutangkan. Jadi ini adalah sebagai jaminan bahwasanya memang benar-benar ini aman. Nah, ketika nanti mereka sudah terbang, ketika pulang langsung kita siapkan buku rekening sama slip transfernya. Gitu. Jadi lebih ke nanti langsung mereka mentransfer gitu. Jadi kita tidak mencicilkan seperti itu. Siap. Oke. Kemudian untuk kemitraan, Pak, untuk kemitraan itu nantinya kita tidak kalau namanya mitra, Pak, itu nanti kita akan atur bahwasanya dia tidak harus buka kantor, Pak. Di rumah pun boleh, di ini juga boleh. Kemudian yang pakai kantor adalah cabang. Oke. Nah, cabang nanti, jadi mitra-mitra nanti akan di bawahnya cabang, Pak. Jadi kita berharap nanti sebagai koordinatornya mitra-mitra, kita juga koordinasinya antara di daerah situ, ya cabang-cabang ini nanti yang akan mengkoordinir mitra-mitra di situ, Pak, sebagai perwakilan kita. Nah, nanti untuk masalah fee itu tergantung paketnya, Pak. Itu antara 1 juta sampai 3 juta kalau sekarang. Kalau nanti dirasa kurang, ya masalah, kita akan buat paketnya, nanti disisihkan, itu mungkin lebih dari itu juga boleh. Seperti itu. Tapi kalau prinsip saya, nanti setiap paket seperti travel-travel lain pun pasti tidak sama, Pak. Travel yang harga paket promo yang murah dengan yang paket standar atau paket VIP, itu pasti berbeda untuk pengambilan marginnya. Tapi kalau dengan harga yang sama, dengan ini yang sama, insya Allah kita bisa memberikan margin yang memang cukup buat kita semua. Seperti itu, Pak, ya. Ya, siap. Izin Pak Dirut, kaitannya kembali ke yang pertama tadi. Kan gini, sekarang kan banyak travel yang mereka itu kadang-kadang jamaah itu punya duit itu bahkan kira-kira 3 minggu bahkan 2 minggu sebelum berangkat, belum kebayang 1 bulan sebelumnya. Nah, apa bisa jarak waktu itu bukan 1 bulan, tapi misalnya paling lambat 2 minggu misalkan begitu. Misalnya ini ya. Siap. Itu yang penting nanti akan kita serahkan ke cabang atau perwakilan. Yang penting dia berani menjamin, oh Pak, ini orangnya punya uang nih Pak. Seumpama gitu nggak masalah sih. Seperti itu. Atau sebenarnya kita kalau selama ini prakteknya Pak, kadang 2 minggu sebelum dia ini juga nggak masalah sih Pak. Yang penting kita kenal Pak. Kalau selama ini kan saya kenal nih Pak dengan jamaah saya. Jadi saya tahu, oh si A ini memang benar-benar punya uang nih.
enggak nih, seumpama kayak gitu. Nah, ketika memang itu nggak punya ya jangan, kita nggak mau dirugikan, jangan sampai, paling tidak di situ mungkin udah masuk berapa, jadi kita bisa mantau nih saldo rekeningnya berapa nih, gitu loh Pak. Jadi intinya kalau hal-hal situasional seperti itu nanti bisa disampaikan secara pribadi Pak, kayak gitu. Cuman kita memberikan rambu-rambu 1 bulan nih katakanlah, nanti ternyata 3 minggu ya nggak masalah sih Pak sebenarnya, gitu Pak. Jadi intinya sih itu cuma sebagai jaminan saja Pak, bahwasanya dia punya uang, itu aja sebenarnya. Dan karena uang itu juga tidak kita gunakan Pak, gitu. Karena kita untuk membelikan itu bukan pakai uang itu, karena uang itu masih ada di rekening jamaah dan kita juga tidak bisa mengambil itu tanpa tanda tangan jamaah. Intinya kita menjaga supaya kita tidak dirugikan oleh jamaah. Ini itu aja Pak sebenarnya. Siap, bisa dipahami Pak ya? Berarti kalau tadi seperti Pak Dirut sampaikan terkait dengan misalkan rombongan karena lembaga atau instansi tertentu berani menjamin 60-40, bahkan tadi Pak Dirut berarti 50-50 misalkan. Berarti sudah yakin betul bahwa lembaga itu nyimpen duit ke kita segitu atau bagaimana? Ya, siap. Kalau untuk lembaga itu beda lagi Pak. Lembaga itu bahkan yang penting itu memang benar-benar real, ada ada apa namanya itu yang SPK-nya, ada ininya, bayar sampai selesai pun itu nggak masalah Pak. Oke, kayak gitu. siap. Itu perlakuan berbeda. Itu kan Siap. itu nanti kan tender Pak. Nanti kita akan bantu Pak. Hal seperti itu nanti kita akan bantu. Ya mudah-mudahan nanti ada yang dari Pemda, dari apa yang memang, oh ini dananya jelas nih, memang ada, oh pasti ada ini, ya kita akan siap. Kita akan fight, kita akan bersaing dengan travel lain. Dan kita pastikan mudah-mudahan ya kita bisa bersaing dengan mereka. Seperti itu Pak. Oke, jazakallah khairan Pak Dirut. Amin, amin Pak, siap. Oke, jazakallah Pak. Oke, yang lainnya silakan. Oke, kalau memang sudah tidak ada, insya Allah nanti mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan lagi, insya Allah nanti kita akan yang belum tergabung di grup, silakan nanti menyampaikan ke kami, kita akan sampaikan di grup. Nanti insya Allah brosur-brosur atau apapun nanti kita akan share di grup PUSB. Ya, insya Allah seperti itu. Oke, insya Allah sudah. Masih ada yang ditanyakan? Saya kasih waktu. Barangkali masih ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Agus nih, dari Bandung. Siap. Siap. Tidak ada penampakan. Gimana Pak? Ya, tadi alhamdulillah sudah banyak masukan-masukan, termasuk angan-angan saya pun disampaikan, ternyata sudah banyak disampaikan oleh teman-teman. Termasuk tadi sudah ada perwakilan yang disampaikan oleh Bapak Samsul dari Bandung, gitu kan ya. Beliau jadi mudah-mudahan ini semua apa yang sudah dibahas dari awal sampai akhir tadi bisa memberikan manfaat barokah buat kita semua dan bisa berjalan dengan baik lancar untuk perjuangan Quran hadis jamaah ila kurbi yaumil qiyamah, gitu kan. Amin. Ya. Mungkin saya tadi hanya majalah ngomentari dari beberapa penyampai, termasuk yang disampaikan oleh Pak Samsul, mungkin sudah mewakili lah, gitu kan ya, untuk Bandung. Dan untuk seterusnya mungkin nanti teman-teman saya yang wilayah dari kita tetap ya, alhamdulillah. Hilang suaranya. Siap. Oke. Insyaallah mungkin seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah jazakumullah khairan.
Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa japri ke saya, bisa tanya ke saya, atau nanti ke Hadi. Hadi ada di ini, itu tim saya. Nah, kebetulan saya ini ada di kantor saya di Seragen, Pak. Makanya labelnya Garuda ini belakang. Ini kantornya Garuda, salah satu outlet Garuda. Ya, insya Allah dari saya cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Izin live. Jazakumullah khairan. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live. Keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam dari Klaten. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Salam dari Papua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Semarang. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Amin.